Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tutorial UTS Fisika Dasar 1 tahun ajaran 2018-2019 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Memora MSc. Soal pertama, tiga buah gaya F1 sebesar 5 Newton, gaya F2 sebesar 8 Newton, dan gaya F3 sebesar 10 Newton masing-masing berada di kuadran. Pertama, ada kedua membentuk sudut 37 derajat, 53 derajat, dan 53 derajat terhadap bidang horizontal. Tentukanlah A. Gambar sketsa dalam bidang koordinat kartesius, 2 dimensi S dan Y, dan B. Tentukan resultan gaya F1 sebesar 5 Newton, F2 sebesar 8 Newton, dan F3 sebesar 10 Newton. Untuk yang pertama, mari kita gambarkan sketsa kartesius untuk sumbu Y dan sumbu X, di mana kita telah menggambarkan masing-masing sumbu yang telah ada seperti yang telah ditampilkan di PPT berikut. Lanjut, setelah itu kita cari resultan gaya F1, F2, dan F3, di mana F1 sebesar 5 Newton, F2 sebesar 8 Newton, dan F3 sebesar 10 Newton. Di mana untuk mencari resultan kita harus mencari sigma Fx sama dengan 18 cos 53 ditambah 5 cos 37. Hasil yang didapatkan sebesar 14,826. Terus sigma Fy sama dengan 18 sin 53 ditambah 5 sin 37 sebesar 17,384. Setelah kita dapatkan sigma Fx dan sigma Fy, maka kita dapatkan resultan dengan menjumlahkan masing-masing sigma, yaitu sigma Fx dan sigma Fy. Dapatkan resultan sebesar 22,84762. Lanjut, untuk soal nomor 2. Benda dengan massa 50 gram dilempar ke atas dengan sudut 53 derajat terhadap bidang datar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hitunglah A. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda, B. Jarak maksimum ke arah bidang horizontal, C. Waktu yang capai hingga benda jatuh di bidang datar. Untuk penyelesaian untuk soal nomor A, kita harus menggambarkan soal tersebut dalam bentuk gambar kurva parabola, di mana kita memasukkan komponen-komponen yang telah diketahui. Setelah itu, kita dapatkan nilai V0 Y dan V0 X untuk masing-masing kecepatan di masing-masing sumbu. Setelah itu, kita cari nilai ketinggian maksimum, di mana rumusnya itu V kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat dikurang 2GH sama dengan V kuadrat sama dengan 0. V0 Y kuadrat sama dengan 2GH. Dapatkan ketinggian maksimum sebesar 13,00344 meter. Selanjutnya, untuk jarak maksimum ke arah bidang horizontal, di mana untuk mencari jarak maksimum sama dengan V0 E kali T. Kita substitusikan jarak maksimum dengan Y sama dengan 0 untuk mendapatkan untuk mencari waktu terlebih dahulu, di mana untuk V0 Y setelah dilakukan substitusi persamaan didapatkan V0 Y sama dengan setengah GT. Setelah itu kita akan mencari waktu yang dicapai hingga benda jatuh di bidang datar, di mana T sama dengan 2 V0 Y per G. Dapatkan waktu sama dengan 2 dikali 15, 97, 271 per 9,81. Dapatkan waktunya sebesar 3,25641. Jarak maksimum yang didapat yaitu V0 X kali T. Didapatkan jarak maksimum sebesar 39,19513 yang didapatkan dari waktu yang telah dicapai hingga benda jatuh ke bidang datar. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di atas bidang miring dengan sudut 53 derajat terhadap bidang datar diletakkan sebuah benda yang masanya 25 kg pada ketinggian 4 meter. Jika bidang miring panjangnya 6 meter dan di ujung bawah diletakkan pegas panjangnya 30 cm dengan konstanta pegas 250 Newton per meter, tentukanlah A. Gambar keadaan benda tersebut. B. Jika ada koefisien gesekan antara benda dengan bidang alas 0,25, berapa besar gaya saat menyentuh pegas? C. Sesuai soal B. Berapa jauh pegas tertekan? D. Berapa kecepatan balok meluncur ke bawah? E. Waktu balok hingga menyentuh pegas. Untuk penyelesaian untuk soal A dapat dilihat pada slide PPT di sini, di mana kita menggambarkan keadaan benda sesuai yang telah disampaikan di soal tersebut. Setelah kita gambarkan, maka kita akan mencari gaya untuk gaya pada saat menyentuh pegas, di mana sigma F sama dengan mg sin alfa kurang mu s kali n. Setelah itu, kita masukkan nilainya itu dan didapatkan nilai gaya pada saat menyentuh pegas sebesar 137,5 Newton. Tentu C, berapa jauh pegas tertekan. Kita masukkan nilai gaya yang telah didapatkan tadi
dan didapatkan nilai data X sebesar 0,55. Karena kita mencari berapa jawab Pegas tekan, maka nilainya adalah S2 sama dengan 0,55 dikurang 0,3. Hasilnya itu sebesar 0,25 atau 25 cm. Jadi berapa jauh Pegas tekan sebesar 25 cm. Terus yang kedua, untuk mencari kecepatan, kita gunakan rumus 5F sama dengan M kali A. Didapatkan A sama dengan 5,5 meter per second kuadrat. Untuk soal E, kita harus mencari kecepatan terlebih dahulu. Dengan V sama dengan akar 2GH kali 0,8 didapatkan kecepatan sebesar 8 meter per second. Selanjutnya, untuk PT sama dengan V0 ditambah A kali T. Didapatkan waktu sebesar 1,45 second. Selanjutnya, jembatan dengan panjang 75 meter dengan pusat massa persis hingga tengah jembatan yang massanya 8 ton dan sebuah truk dengan beban 50 ton berada di posisi sepertiga dari salah satu ujung jembatan. Tentukan A, gambarkan sketsa keadaannya. B, berapa beban yang dipikul kedua ujung jembatan. Untuk soal nomor 4A, kita harus memproyeksikan sesuai dengan soal yang telah disampaikan tadi. Kita harus menggambarkan beban di setiap ujung, yaitu NA dan NB. Dan nilai gaya dan truk yang melintasi jembatan tersebut. Kita gambarkan dengan sesuai dengan soal yang telah diceritakan tadi, dan kita tentukan jaraknya untuk menentukan nilai beban di titik A dan titik B. Setelah kita gambarkan, maka kita dapat lanjut ke 4B, di mana untuk penentuan ini kita menggunakan teori torsi, momen inersia, di mana sigma torsi A sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya itu dengan 800 dikali 9,81 dikali 37,5 nm ditambah 8.000 50.000 kali 9,81 kali 5 nm dikurang nb kali 75 sama dengan 0. Didapatkan nb sebesar 202.740 Newton. Kita cari Na dengan menggunakan proyeksi sumbu gaya terhadap sumbu Y, di mana sigma Fy sama dengan 0. Na ditambah Nb dikurang 800 dikali 9,81 kurang 50.000 kali 9,81 sama dengan 0. Didapatkan beban di titik A sebesar 366.240 Newton. Maka beban di ujung titik A sebesar 366.240 Newton dan beban di ujung titik B sebesar 202.740 Newton. Selanjutnya di soal nomor 5, 3 buah benda terletak pada posisi 6,8, min 8,9, dan min 10,6. Skala cm dengan massa berturut-turut 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Tentukan pusat massa dari ketiga benda tersebut. Kita cari di nomor 5, kita gambarkan titik pusat massa sesuai yang telah diceritakan soal tadi. Setelah kita gambarkan, kita cari nilai titik pusat di sumbu X. Kita masukkan nilai-nilai yang ada dan didapatkan hasil sebesar 4,2857. Setelah kita dapatkan nilai SPM, kita cari titik pusat massa di sumbu Y dengan cara yang sama seperti di sumbu X dan didapatkan hasil sebesar 0,2857 cm. Maka didapatkan nilai SPM dan YPM sebesar 4,2857, 0,2857 cm. Terima kasih. Sekian pembahasan tutorial UTS Fisika Dasar 1 dari UDA. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat membantu adik-adik dalam menjawab soal ujian fisika dasar. Sudah tutup presentasi pembahasan soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.